Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kembali kita mau sama-sama berbakti, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus, Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada sembah Kau Tuhan. Sembah Kau, ya Allahku, tinggikan namamu selalu, tiada luput tak berteru. Amin. Menyembah Yesus, Tuhan Raja, ku sembahkan. Amin. Ya Allah, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan
Kami memuji Engkau Tuhan. Dengan mulut kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Dengan hidup kami berikan persembahan yang hidup kepada-Mu ya Tuhan. Dan pada sore ini kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Karena masih ada kesempatan bagi kami untuk datang ke tempat ini, mengucap syukur, berbakti dan memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah dalam waktu ini kami boleh mempergunakan dengan baik ya Tuhan. Kami mau lebih dekat, kami mau lebih dalam lagi Tuhan menyembah dan memuji Engkau. Berkati ibadah kami pada sore hari ini menjadi ibadah yang hidup, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kau berkati pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang akan melayani pada sore hari ini. Biarlah urapan Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat berdiri melayani Engkau. Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Berikan sukacita, berikan mereka kebahagiaan Tuhan. Wajah yang berseri-seri Tuhan saat mereka bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau. Kami semua yang ada di tempat ini, kami akan menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar dan Allah yang mengerti. Terima kasih ya Tuhan, layakan kami dan kami akan siap memulai ibadah kami pada sore hari ini. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Allah, kami mau usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin roh Allah yang akan berkemenangan di tempat ini, terlebih lagi dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dengan sukacita mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau mengangkat pujian kita yang berkata, angkatlah suaramu. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Sekarang nyanyikan bersama, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Haleluya. Kita kembali pujian ini saudara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, amin. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita.
hati kita tetap bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Dia tidak pernah gagal. Haleluya. Gagal rencanamu bagi kami ya Tuhan. Raja mulia, Allah pemenang. Tidak pernah lalai Engkau terhadap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami yang hidup dalam percaya kepadamu Tuhan. Oleh iman kami berjalan bersamamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami punya Tuhan yang besar. Haleluya Yesus. Kasih ya Bapak. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Ku
sesatkan. Amin Tuhan. Katakan saudara, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup memenuhi. Aku bersepakat percaya kuasa. Terima sekarang, terima sekarang kemenangan darimu. Mari saudara, sambil bangkit berdiri, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Pengharapan kita di tahun 2023 ini tetap teguh di dalam Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Haleluya. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
berfirman kepada kami Tuhan, apapun yang terjadi Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami akan tetap berjalan di dalam terang firman-Mu ya Bapa. Engkau yang telah membuktikan kesetiaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap teguh bertahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kami. Menjalani tahun ini Tuhan. Menjalani kehidupan kami. Biar kami lebih berserah lagi kepada Tuhan. Dan sekarang kami juga siap membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menerangi hati kami, boleh meneguhkan kembali kepercayaan kami kepada Tuhan, menjadi jawaban-jawaban atas setiap permasalahan kami. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Agar firman yang disampaikan boleh berbuah, bertumbuh subur di dalam kehidupan kami. Kami siap, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua yang mempunyai hati yang penuh sukacita karena kita ada di dalam rumah Tuhan, dan hanya Tuhan yang dapat memuaskan dahaga roh kita ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita mendapat kenikmatan, mendapat sukacita, berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, hari ini Minggu tanggal 12 Februari 2023, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kita memiliki pegangan hidup dengan mengikuti jalan Tuhan. Satu waktu kami sekeluarga pergi ke Lombok. Di sana ada satu destinasi atau satu pemandangan yang indah, tetapi kami harus menuruni tebing yang cukup dalam, ada kurang lebih 200 meter gitu kurang lebih. Jadi tebing itu memang ada jalan yang sudah dibuat dari batu-batu, tapi curam sekali gitu curam sekali. Dan di pinggirnya ada tali Jadi itulah yang membantu kami untuk dapat menuruni tebing itu dengan memegang tali itu supaya kami tidak terpelosok jatuh karena kalau jatuh tentu membahayakan. Dulu sebelum di daerah Kampung Melayu itu sebelum di dam itu, kali Ciliwung itu selalu tiap tahun kalau hujan banjir Desember Januari rumah-rumah di pinggir kali itu mereka tenggelam sampai satu rumah. Sebab itu kebanyakan mereka 2 tingkat, sehingga apabila mereka air itu mencapai 2 meter lebih, mereka naik ke atas. Biasanya gang-gang itu ada tali untuk orang-orang bisa memegang karena ada arus yang cukup besar
ya, supaya mereka tidak terhanyut. Nah, tali itu yang menolong mereka. Sempat kita di Jakarta terjadi banjir besar, ya, sampai beberapa daerah tenggelam. Ya, saya ingat itu, ketika itu ada, ya, saudara yang menelpon, ya, minta bantuan untuk ke Kelapa Gading. Ya. Ternyata di Kelapa Gading saudara-saudaraku sudah sedemikian rupa, ya, airnya. Ya, saya hanya bisa menembus sampai di, ya, Kayu Putih situ saja. Itu pun mobil kami mogok, ya, karena sudah airnya Bapak Ibu, begitulah di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita perlu memiliki pegangan yang teguh, ya, supaya kita tidak terpelosok, kita tidak jatuh, kita tidak hanyut. Saudara-saudaraku, hanya dengan kita memegang, ya, mengikuti jalan Tuhan. Coba kita membaca Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, jalanmu, dan rancanganku, rancanganmu. Kita melihat di sini ada yang kita menyoroti jalan kita dengan jalan Tuhan. Kalau kita mengikuti, memegang jalannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu itu akan membuat kita tetap hidup. Seringkali di waktu kita sekolah minggu, yang pernah mengikuti sekolah minggu, kalau saya tidak, ya, karena saya mulai percaya ketika masih remaja. Tapi ketika saya mengajar sekolah minggu, atau kita pernah juga mendengar, ya, lagu anak-anak itu dikatakan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Lebar katanya binasa, menuju kebinasaan, tapi sempit membawa kita kepada kehidupan. Tuhan ingatkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kita menganggap bahwa jalan kita ini membawa kita kepada kebahagiaan, ya, kepada kehidupan. Coba kita lihat Amsal Sulaiman pasal yang ke-14. Amsal Sulaiman pasal 14 ayat yang ke-12 dan 13. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Dengan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Kita menyangka, kita menduga jalan kita ini membawa kita kepada kebahagiaan, kepada kesuksesan, kepada kehidupan. Kita menganggap kita menjalani ini dengan sukacita, ya, tapi berakhir dengan merana, berakhir dengan kedukaan. Nah, kita seringkali, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih,
jalan yang kita ambil itu ya dikatakan disangka lurus. Ini ketidakpastian, prasangka, disangka, tidak pasti. Ya. Jalan kita itu tidak ada kepastian, saudara-saudaraku yang kasih. Seringkali karena ego kita lebih mengikuti daging kita ini lebih dominan. Justru kita jalani, kita tidak mendapatkan bahwa itu sebagai kehendak Allah. Ya. Seringkali kita terima, saudara-saudaraku yang kekasih, kita pikir semua aman, ya. Kita masih kuat, kita masih sehat, kita ada uang, saudara-saudaraku yang kasih. Waktu Jumat lalu saya katakan, Bapak Ibu, saudara-saudara, uang tidak menjamin. Memang uang bisa ya membeli segala, termasuk keamanan. Tapi ketika seseorang mendapat serangan jantung, siapa yang dapat menahan? Kami baru dapat kabar, tetangga kami yang di belakang rupanya dapat serangan jantung kemarin sore, ya, dipanggil Tuhan. Ya, ini sedang ya dikubur ke San Diego Hill. Ya. Kita pikir kalau kita punya uang, dengan alat canggih kita beli, menjaga keamanan kita, pengawal kita, ya, menyewa pengawal, kita aman. Tapi kalau yang datang serangan jantung, siapa yang mau ngawal, saudara, yang menjaga? Ya, apabila ada kematian datang, semua ya tidak bisa menyelamatkan kita, saudara-saudaraku yang kasih, kalau Tuhan sudah panggil kita. Nah, kita harus mempunyai pegangan dalam hidup kita ini. Jalan Tuhanlah yang membawa kita kepada kehidupan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Firman Allah katakan, jalan kita dengan jalan Tuhan memang digambarkan seperti katanya tingginya langit dari bumi. Berbeda dan terlalu tinggi. Kadang-kadang memang saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita mengikuti jalan kita mudah, ya, tapi mengikuti jalan Tuhan itu sedikit agak susah, Bapak Ibu, saudara-saudara. Seringkali kita juga kadang-kadang bingung, kita ada di dalam jalannya Tuhan atau di jalannya kita sendiri, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, tetapi kalau kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, pasti kita mengetahui jalannya Tuhan. Ya, istimewa kalau kita dapat memahami ya firman Tuhan. Ya. Lebih-lebih iman kita sepakat ya dengan firman Tuhan. Kita akan melihat ya kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Coba kita lihat Mazmur 106. Umat Tuhan pada waktu itu mereka ya bingung, tidak mengerti, tidak memahami ya jalannya Tuhan. Tidak melihat kebesaran Tuhan. Mazmur 106
ayatnya yang ke-7 sampai dengan 9. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan sampai kepada Ishak. Salah saya bacanya. 106 ayat 7. 106, Mazmur 106 dari ayat 6 dulu. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Ayat 7, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti, tidak memahami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak, mengikuti jalannya sendiri, tidak taat terhadap yang maha tinggi di tepi laut Tebrau. Namun diselamatkan mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaan di hardiknya laut Tebrau, sehingga kering di bawahnya mereka berjalan melalui samudera seperti melalui padang gurun. Ya. Kalau kita mempunyai sikap ya, tidak memahami ya, kebenaran firman Tuhan, kita tidak mempunyai hubungan dekat intim dengan Tuhan, tentu kita tidak memahami jalannya Tuhan yang luar biasa itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Orang yang percaya kepada Yesus, dia akan berjalan bersama-sama dia dan akan masuk ke surga. Orang percaya akan masuk ke surga. Ya. Jalannya Tuhan itu jalan yang benar dan membawa kepada kehidupan. Kita yang percaya kepada Dia sudah ada di dalam jalan yang benar yang membawa kepada kehidupan. Kita memegang ya, memiliki pegangan hidup kita karena kita percaya kepada Yesus. Ya. Jalannya Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan. Kalau jalannya manusia tidak ada kepastian. Bahkan membawa kita kepada kegagalan dan kebinasaan. Firman Tuhan katakan. Coba kita melihat Mazmur 25. Luar biasa. Kalau kita memahami jalannya Tuhan, istimewa kita dekat, intim dengan Tuhan, maka jalan-jalan kita ini menjadi jalan yang luar biasa. Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti pujian kita, iman kita sepakat terhadap perjanjian Tuhan, terhadap firman Tuhan, maka jalan yang kita lalui akan menjadi jalan yang dikatakan penuh dengan kasih setia dan kebenaran. Biarlah kita yang percaya kepada Yesus, kita mempunyai kesepakatan iman kita bahwa jalan kita ini menuju sorga. Kita akan maju terus bersama-sama Dia sampai ke sorga. Dan Tuhan akan memenuhi dengan kasih setianya di dalam perjalanan kita. Sebab itu biarlah kita selalu juga berdoa seperti pemazmur ini.
Dikatakan ayat 4 dan 5 Mazmur 25 ini. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan. Kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan, Dia akan terus membuat kita maju sampai kita bersama-sama dengan Dia ke sorga. Dia akan menyelamatkan kita. Engkaulah ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dan seterusnya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Biarlah kita semua memiliki pegangan hidup, yaitu jalan Tuhan. Biarlah terus kita juga minta Tuhan tunjukkan, ajarkan kita, ya, untuk kita memahami jalannya Tuhan. Karena jalan Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Tuhan akan nyatakan kebesarannya, ya, keajaibannya di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Penting sekali di dalam kehidupan kita, sikap kita di dalam mengikuti jalannya Tuhan. Ayat yang ke-9 katakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia akan mengajarkan jalannya kepada orang-orang rendah hati. Kalau kita sombong angkuh, menuruti daging kita, menuruti keinginan kita, tentu kita sulit untuk memahami jalannya Tuhan tadi, seperti tingginya langit dengan bumi. Perlu ada kerendahan hati. Tuhan tidak mengajar kita rendah diri, tapi rendah hati, saudara-saudara yang kasih. Ya, rendah hati, ya, tentu mempunyai hati yang mau diarahkan, dibimbing oleh Tuhan, ya, supaya kita tetap ada di jalannya Tuhan yang membawa kita pada kehidupan. Lantas juga sikap kita dikatakan, ayat yang selanjutnya 12 sampai 14, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Nah ini, kalau ada di dalam jalannya Tuhan, kalau kita menurut jalan kita, itu prasangka saja, tidak pasti. Disangka lurus tapi menuju kematian. Tapi kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan, itu akan membawa kita kebahagiaan. Dan anak-anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada Dia, kepada mereka. Luar biasa. Hanya orang yang mempunyai sikap takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, taat tunduk kepada Tuhan, dan dia pastinya bergaul karib, ya, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Pasti Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Dan jalan itu membawa kebahagiaan. Jalan itu akan membawa dia,
ya kepada kemenangan. Jalan itu membawa dia. Ya, karena kalau saudara baca, mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepada kasihani aku sebatang kara dalam hati. Lapangkanlah hatiku yang sesak, keluarkan aku dari kesulitan. Seterusnya kalau Bapak Ibu baca. Ya, kalau kita ada di jalannya Tuhan, pasti saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan yang besar itu kita akan lihat dan kita alami di dalam perjalanan kita itu. Ya, tapi perlu ada sikap yang mau diarahkan, dibimbing, dan juga ya tetap yang mempunyai hubungan yang bergaul dengan kami. Ya. Nah ini kita sebenarnya kalau kita ada di dalam persekutuan, hubungan, bergaul karib dengan Tuhan, dan kita memahami kebenaran firman Tuhan, pengenalan, maka kita tidak akan bingung. Ya, di dalam menjalani hidup ini, ya, ini jalan Tuhan atau jalan kita? Tentu kita akan tetap ya mengetahui ya di dalam jalannya Tuhan. Kita baca lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 18. Kita lihat sikap daripada ya pemazmur, khususnya Raja Daud. Kita baca ayat yang ke-31. Dia mengatakan, bukan saja jalan Tuhan itu benar, ya, membawa kepada kebahagiaan, tetapi dikatakan ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna. Tidak membuat kita sesat, saudara-saudara. Kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan, pasti membawa kita kebinasaan. Walaupun sempit, tidak mudah. Kita harus menyangkal diri kita. Tapi itu membawa pada kehidupan. Jangan kita menyangka itu jalan lurus, lebar. Tetapi itu akan membawa kepada kebinasaan. Dikatakan adapun Allah jalannya sempurna. Janjinya adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kalau orang yang ada di dalam jalannya Tuhan, Tuhan akan melindungi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika bangsa Israel sepakat ya imannya terhadap Tuhan yang besar, memimpin mereka keluar dari Mesir, melewati Laut Kolsom, laut menjadi kering, dan mereka menuju tanah perjanjian, tidak mudah. Di situ Tuhan memberikan jalannya dengan memimpin tiap siang hari dengan tiang awan. Ya. Tiang awan itu melindungi mereka dari terik matahari. Kita ingat dulu ya di mana itu. Pernah di terowongan Mina itu karena panasnya banyak yang meninggal karena panasnya. Kita aja pernah juga ya, tapi nggak sampai begitu panasnya. Ya. Kalau malam hari dikatakan tiang itu berubah menjadi tiang api seperti obor besar, membuat mereka menjadi panas. Ada daerah-daerah tertentu ya yang dingin, mereka harus taruh di bawah tempat tidurnya itu seperti bara ya supaya mereka hangat. Kami di Korea juga pernah
ya rupanya lantainya itu ya ada satu alat dialirin listrik sehingga hangat. Ya, lantainya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Nah, tiang api itu melindungi pada malam hari ketika cuaca yang minus, yang dingin. Saudara-saudaraku. Jadi kalau mereka tiang api, tiang awan itu berhenti, mereka menetap di situ. Kalau dia terangkat, mereka siap-siap. Itulah tuntunan jalan Tuhan. Memberikan perlindungan. Dikatakan jalan Tuhan itu sempurna. Dia juga menjadi perisai. Perisai kekuatan. Ya, pernah saya khotbahkan. Ya, memberikan kekuatan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, jalannya Tuhan. Kemarin khotbah kita adalah kita hidup karena anugerah Tuhan. Masakah Tuhan telah menyatakan kasih-Nya, anugerah-Nya yang begitu besar, memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya, memberikan semua. Masa Dia tidak akan menyertai kita? Masakah Dia membiarkan kita anak-anaknya yang ada di dalam jalannya? Tidak. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Ayat 32, sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan? Siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Mereka yang ada di dalam jalannya Tuhan, Allah menjadi perisai kekuatan. Allah menjadi gunung batu perlindungan. Ya. Firman Allah katakan ayat 21 dan 22, sikap kita yang ditunjukkan juga oleh Raja Daud. Ayat 21, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalanku. Kita harus sepakat iman kita. Tetap mengikuti jalan Tuhan. Kalau enggak sepakat, kalau kita enggak seia sekata, kalau kita tidak percaya, tentu kita tidak akan di jalan Tuhan. Kalau kita tidak ada di jalannya Tuhan, firman Tuhan katakan disangka lurus tapi menuju kematian. Tidak ada kepastian. Kalau kita ada di dalam jalan menurut maunya kita. Dan firman Tuhan katakan kelihatannya lebar, tapi itu menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau kita tetap mengikuti jalannya Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Tuhan, sebab segala hukumnya kuperhatikan, ketetapannya tidak kau jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercelah di hadapannya, menjaga diriku terhadap kesalahannya. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku. Tanganku di depan mata terhadap orang yang setia, engkau akan berlaku setia. Luar biasa. Kalau kita ada tetap di dalam jalannya Tuhan, jalannya itu penuh dengan kasih setia. Tuhan yang besar itu akan nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Biarlah seperti Raja Daud, kita mau menerima, mengikuti segala sesuatu yang Tuhan ya perintahkan. Dan apa maunya Tuhan, ya kita tetap menyerahkan kehidupan kita. Ya, tetap kita mengingat kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan dan ingat akan kebaikan Tuhan. Saya tutup tadi Matius pasal 7. Matius pasal 7. Ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luasnya jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitnya jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapati. Walaupun kita menjadi kelompok yang sedikit, biarlah tetap kita jalan di jalannya Tuhan, karena itu akan membawa kita kepada kehidupan, akan membawa kita kepada kebahagiaan,
akan membawa kita kepada kemenangan, akan membawa kita ya kepada keselamatan, perlindungan, kekuatan, ya akan membuat kita berhasil dalam perjalanan kehidupan kita. Biarlah jangan kita mengikuti ya dunia menawarkan jalan, iblis menawarkan jalan yang gampang, ya atau kita mengikuti ya daging kita merasa ego kita mampu menjalani kehidupan dengan kekuatan kita, dengan harta kita, dengan kepandaian kita. Tetapi itu tidak pasti. Yang disangka orang lurus tetapi membawa kepada kebenaran. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita semua jemaat. Ya, biarlah kita memiliki pegangan hidup kita, yaitu dengan mengikuti jalan Tuhan. Tuhan memberkati, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Ku Hidup Karena Percaya. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam Saudara, sebelum kita masuk dalam doa, mari kita merenungkan sebentar terhadap firman yang kita sudah dengar, saudara. Kita mulai mengintrospeksi diri sendiri dulu. Apakah kita ini memang ada di jalan Tuhan? Atau jalan kita sendiri, bahkan jalan lain. Hari ini Tuhan yang setia itu, yang kasih itu mengingatkan kepada kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang ada di jalan Tuhan. Kembalilah ke jalan Tuhan. Tuhan siapkan jalan. Walaupun seringkali daging ini berkata tidak enak, tidak cocok, tidak pas. Tetapi ingat saudara, betapa sempitnya itu jalan, tapi membawa kepada kehidupan. Allah kasih,
Allah menyayangi kita. Kembalilah kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita benar-benar tahu jalannya Tuhan. Kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berperang, dan firman Allah katakan kita akan berdiam. Tuhan yang berperang dan Tuhan mendatangkan kemenangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Berdoalah setiap saat supaya kita tahu mana jalan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Tuhan tidak mau umatnya binasa. Dia yang setia akan selalu memberikan pertolongan. Asal saya dan saudara berjalan di dalam jalannya Tuhan. Haleluya. Puji namamu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang berkuasa, punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yang berjanji dan pasti, amin. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Oh amin, amin. Katakan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang punya jalan yang akan membawa kepada kehidupan. Amin. Firman-Mu luar biasa Tuhan. Firman-Mu kan menuntun kami. Yes. Aku terima. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan dengan iman, katakan dengan iman, aku terima sekarang Tuhan. Yes. Haleluya. Ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami amenkan Tuhan. Kami amenkan Tuhan. Kami mau terus berjalan di dalam jalan-Mu. Tapi kuatkan kami Roh Kudus, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Karena kepastian Engkau sudah berikan kepada kami.
akan mendapat kemenangan yang daripadamu Tuhan. Haleluya. Pegang tangan kami Roh Kudus. Jaga langkah kami Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam Tuhan. Kuasai pikiran kami, kuasai mulut kami, kuasai hati kami, supaya kami tetap menyatakan Tuhan lewat kehidupan kami. Terima firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan Engkau sedang menerangi hati, pikiran, dan roh kami Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terus mengurapi hamba-Mu dan memberkati hamba-Mu. Kekayaan Tuhan berlimpah dan Tuhan hamba-Mu akan berbagi kepada kami semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tibalah Tuhan Yesus, waktunya kami akan membawa korban persembahan kami. Semua pelayan saya undang maju. Tuhan, kuduskan tangan, kuduskan hati kami, supaya apa yang kami beri dan apa yang kami bawa itu boleh berkenan kepada Tuhan, boleh menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, apa yang kami beri dapat berguna, bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Urapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu. Mereka juga yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau angkat tanganmu. Yakinlah kalau engkau ada di dalam jalan Tuhan, yakinlah kesepakatanmu bahwa Tuhan yang engkau percayai adalah Tuhan yang besar, mampu menolong, memberikan jalan keluar, menyembuhkan, memberikan kemenangan, memberkati kita, memulihkan kita, dan membawa kita kepada kehidupan, menikmati hidup ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba mewakili berdoa dan iman kami sepakat semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami menerima pertolongan Tuhan, kami menerima berkat daripada Tuhan, kami menerima kesembuhan daripada Tuhan, kami menerima kemenangan daripada Tuhan, kami menerima pemulihan daripada Tuhan, kami menerima kelepasan daripada Tuhan,
Kami menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan umur 1 tahun lagi. Baik yang sudah berjalan di bulan Februari maupun yang akan berjalan Tuhan. Biarlah ketambahan usia mereka memahami anugerah Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Dan ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah Tuhan selalu membahagiakan, istimewa, membuat mereka lebih intim lagi berhubungan dengan Engkau dan mengenal jalan-jalan-Mu. Tuhan juga memberkati keluarga Bapak Purba yang akan melakukan perjalanan ke Medan, mempersiapkan Tuhan pernikahan maupun pertunangan daripada anaknya Saudara Gideon Tuhan, Oscar Gideon Purba. Kami serahkan Tuhan dengan calonnya semua, biarlah kedua belah pihak tetap ada di dalam Tuhan kesepakatan juga. Mereka senantiasa dengan damai sejahtera melakukan acara, melangsungkan pernikahan ini. Dan Tuhan mengadakan secara luar biasa mujizat Allah. Semua menolong dalam semua acara persiapan. Bahkan pada hari pernikahan, bahkan semua dana, semua para undangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati acara ini. Dan istimewa sebentar rumah tangga mereka, biar kehadiran Tuhan yang utama dan memberkati, membahagiakan rumah tangga mereka yang baru. Dan kedua belah pihak keluarga besar dipersatukan, mereka mempunyai hubungan yang baik dan mereka mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan dengan pernikahan kedua belah pihak, kedua anak mereka. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehatkan Bapak Purba, sehatkan Ibu Purba, biarlah berikan damai sejahtera kesukaan. Hancurkan semua sakit penyakit, hancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merintangi semua kekacauan, pemberontakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perselisihan semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik, memberikan hikmat, sabaran kepada mereka. Dan Tuhan memberkati istimewa pada Gideon juga. Siapkan Tuhan juga hidupnya, mental, rohaninya, semuanya Tuhan Yesus. Tuhan siapkan dia. Terima kasih Tuhan. Semua persembahan umat-Mu besar kecil Tuhan membalas dan memberkati. Yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, biarlah ini bagaikan benih mereka akan tuai lagi bulan depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan biarlah menyatakan janji Tuhan yang luar biasa, limpah-limpahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua pelayan-pelayan yang melayani hari ini Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami yang tercinta. Istimewa buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, aparat dari pusat sampai ke daerah. Berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan. Dan Tuhan tolong senantiasa berkati negara kami, ekonomi, baik keamanan, menjelang masa-masa politik ke depan Tuhan. Biarlah berjalan dengan damai sejahtera. Semua mempunyai Tuhan, hati di mana mereka boleh bersatu, menjaga keamanan, ketentraman bangsa dan negara kami. Ada daerah-daerah kami yang mengalami musibah alam Tuhan. Kami tahu biarlah Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan, iman mereka istimewa kalau ada anak-anak-Mu. Tuhan tolong senantiasa pekerjaan Tuhan juga baik juga yang hamba-hamba-Mu Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak Ibu yang mengikuti secara online juga bisa mengangkat kedua belah tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, kekuatan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak Ibu Saudara.